Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang akreditasi lembaga pendidikan sebagai sistem penjaminan mutu. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto MPDI. Yuk simak video selengkapnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja isi kontennya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian akreditasi. Yang kedua ada prosedur akreditasi. Yang ketiga ada sistem penjaminan mutu pendidikan eksternal. Yang keempat ada hubungan akreditasi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan. Dan yang kelima kesimpulan. Yuk simak video selengkapnya. Kita masuk kepada isi konten yang pertama. Apa sih akreditasi? Nah, akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program di dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, contohnya pada akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2012 bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau disebut juga dengan BAN-SM merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu standar nasional pendidikan atau juga disebut dengan SNP. Nah, akreditasi sekolah juga diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik. Apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat? Nah, selanjutnya kita masuk kepada isi konten yang kedua, yaitu prosedur akreditasi. Nah, prosedur akreditasi ini ada 6. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah. Yang kedua yaitu ada evaluasi diri oleh sekolah. Yang ketiga yaitu ada pengolahan hasil evaluasi diri. Dan yang keempat ada visitasi oleh asesor. Yang kelima ada penetapan hasil akreditasi. Yang keenam ada penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Nah, setelah akreditasi ditetapkan, maka keluarlah sertifikat dan laporan akreditasi bahwa sekolah itu sudah terakreditasi, misalnya akreditasi A, B, atau sebagainya. Nah, selanjutnya ada tujuan akreditasi, yaitu ada 2. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan. Yang kedua yaitu untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi akreditasi, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan. Nah, yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan
peningkatan kualitas berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada isi konten yang ketiga, yaitu pengertian sistem penjaminan mutu eksternal atau disebut juga dengan SPME. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal ini adalah suatu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada isi konten yang keempat, yaitu hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Apa sih hubungannya? Nah, berdasarkan dari uraian tadi yang setelah dijelaskan, dapat kita lihat adanya hubungan yang sangat erat antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam akreditasi. Jika sekolah tersebut ingin dikatakan bermutu, maka sekolah tersebut harus mempunyai akreditasi yang bagus terlebih dahulu, agar sekolah tersebut bisa dikatakan penjaminan mutu pendidikannya bagus. Segala komponen dapat dipersiapkan terlebih dahulu, karena akreditasi meliputi 8 standar nasional pendidikan atau disebut juga dengan SNP. Nah, yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan. Nah, yang kedua yaitu ada standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pengelolaan. Yang kelima, standar pembiayaan. Yang keenam, standar sarana prasarana. Yang ketujuh, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, standar penilaian. Nah, jika sekolah itu ingin meningkatkan akreditasi, maka harus meliputi 8 standar nasional pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada isi konten yang kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan, serta meningkatkan kinerja sekolah, terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, jika akreditasinya bagus, maka layanan pendidikannya juga bagus. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai akreditasi lembaga pendidikan sebagai sistem penjaminan mutu. Yuk simak videonya sampai selesai. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.